Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sela Ananda dari Hima Prodi Manajemen. Di sini akan menjadi penutur mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis semester 1. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke soal. Diketahui marginal cost product X adalah MC sama dengan 8Q min 2 pada output 25 unit. Misalnya TC sama dengan 2.514 satuan rupiah, sedangkan TR sama dengan 50Q min 5 per 2Q kuadrat. Tentukan fungsi TC. Yang pertama, karena yang ditanya adalah fungsi TC, maka yang perlu kita ketahui di sini adalah rumusnya adalah TC sama dengan integral MC dikali dq. Karena MC-nya sudah diketahui, yaitu 8Q min 2, maka langsung saja dimasukkan, yaitu TC sama dengan integral 8Q min 2. Kemudian TC sama dengan 4Q kuadrat min 2Q plus konstanta. Dan selanjutnya yaitu TC-nya sudah diketahui 2514 kita masukkan. Dan juga Q-nya yaitu output 25 unit langsung saja kita masukkan juga. Maka di sini 2514 sama dengan 4. 24 dikali 25 kuadrat dikurangi 2 dikali 25 plus konstanta. Kemudian 2514 sama dengan 2500 dikurangi 50 plus konstanta. 2514 sama dengan 2450 plus konstanta. Dan ini dikurangi ya rekan-rekan, ini 2514, kemudian ini pindah ke sini maka menjadi minus, yaitu 2514 dikurangi 2450 maka menjadi 64. Maka konstantanya adalah 64 dan dapat diketahui bahwa fungsi TC sama dengan 4Q kuadrat min 2Q plus 64. Selanjutnya yaitu AC minimum. Di sini yang ditanyakan adalah AC minimum. Nah, perlu kita ketahui bahwa AC itu sama dengan MC. Nah, mohon maaf rekan-rekan, ini seharusnya AC. Nah, rumus AC sendiri adalah TC per Q, dan di sini langsung saja kita masukkan TC-nya, yaitu 4Q kuadrat min 2Q plus 64 dibagi Q sama dengan 8Q min 2. Selanjutnya yaitu 4Q kuadrat min 2Q plus 64 sama dengan 8Q kuadrat min 2Q. Kemudian 4Q kuadrat min 8Q kuadrat sama dengan min 64. Dan min 4Q kuadrat sama dengan min 64. Kenapa bisa seperti ini? Karena ini disamakan ya rekan-rekan. Jadi dipindah-pindah 4Q kuadrat min 8Q kuadrat. Kemudian min 2Q. Selanjutnya ini pindah ke depan maka menjadi positif. Jadi 4Q kuadrat min 8Q kuadrat min 2Q plus 2Q plus 2Q. Maka min 2Q plus 2Q habiskan, jadi nggak usah ditulis. Maka di sini hanya min 4Q kuadrat dan sama dengan min 64. Kemudian Q kuadrat sama dengan 16. Jadi Q sama dengan kurang lebih 4. Dan jadi ada dua kemungkinan yaitu positif dan negatif. Cuman yang perlu diingat bahwa kuantiti yang dipakai, nilai kuantiti yang dipakai itu hanya yang positif ya rekan-rekan. Oke, selanjutnya yaitu yang ditanyakan adalah output Q dan harga jual P per unit pada saat equilibrium of output. Nah, untuk mencari Q, maka MC sama dengan MR, kita masukkan saja 8Q min 2 sama dengan 50 min 5Q, kemudian 8Q plus 5Q, ini pindah ke depan, maka menjadi positif, sama dengan 50 plus 2, duanya pindah, maka menjadi positif. Maka di sini dapatkan 13Q sama dengan 52, kemudian Q sama dengan 4. Kemudian selanjutnya kita menghitung price atau harga jual. Kita perlu mencari price, maka yang kita butuhkan di sini adalah TR-nya dulu, rekan-rekan. Maka dari itu kita harus menghitung TR. Nah, TR ini sama dengan 50Q min 5 per 2 Q kuadrat, karena sudah diketahui ya rekan-rekan. Kemudian 54, Q-nya dimasukkan ya, 50 kali 4 min 5 per 2 dikali 4 kuadrat sama dengan 160. Nah, di sini bisa kita hitung price-nya didapatkan dari TR sama dengan T price dikali Q, 160 dimasukkan dari TR itu tadi, dan price sama price dikali 4, hasilnya itu P sama dengan 40. Nah, di sini kita sudah dapatkan kuantitinya atau outputnya itu 4, kemudian price-nya 40 dan TR-nya 160. Untuk soal selanjutnya yaitu laba maksimum.
laba maksimumnya. Nah, cara mencari laba maksimum itu adalah Pi sama dengan TR min TC. Nah, tadi kan kita sudah dapat TR-nya itu 160, kemudian sekarang kita perlu mencari TC-nya. Nah, TC itu persamaan yang awal tadi, yaitu 4Q kuadrat min 2Q plus 64, kemudian Q-nya dimasukkan dari sini tadi, 4 dikali 4 min 2 kali 4 plus 64 hasilnya yaitu 72. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa menghitung Pi sama dengan TR min TC sama dengan 160 min 72 hasilnya yaitu 88. Jadi laba maksimum yang didapat adalah 88 rekan-rekan. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 2. Diketahui Z sama dengan min 12x kuadrat plus 100x min 8xy plus 60y min 4y kuadrat plus 10. Hitunglah titik ekstrim dari fungsi dan tentukan apakah merupakan nilai maksimum atau minimum. Nah, di sini kita tulis, diketahui, ditanya, dijawab. Dijawab di sini ada F, F aksen, turunan pertama, X sama dengan 0, kemudian min 24X plus 100 min 8Y sama dengan 0. Kemudian selanjutnya yaitu F aksen Y sama dengan 0, min 8X plus 60 min 8Y sama dengan 0. Langsung saja kita masukkan, kita substitusikan min 24x plus 100 min 8y sama dengan 0, min 8x plus 60 min 8y sama dengan 0, dikurangi jadi 6, min 16x plus 40 sama dengan 0. Untuk x-nya yaitu 2,5. Ini yaitu kita substitusikan yang persamaan y, yaitu min 8x plus 60 min 8y sama dengan 0, dikali 2,5 tambah 60 min 8y sama dengan 0, min 20 plus 60 min 8y sama dengan 0, maka di sini kita dapat y sama dengan 5. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan apakah ini nilai ekstrim nilainya ekstrim maksimum atau minimum. Nah, jadi syaratnya perlu kita ketahui bahwa kalau sama-sama positif, maka itu nilai ekstrimnya sama dengan minimum. Nah, kalau sama-sama negatif, maka nilai ekstrim itu maksimum. Nah, tadi kan kita sudah mendapat bahwa min 24x dan min 8x ini sama-sama negatif ya, jadi ini termasuk nilai ekstrim maksimum. Kemudian langkah yang ketiga yaitu F turunan kedua dari X dan F turunan kedua dari Y lebih besar dalam kurung F kali Y tutup kurung kuadrat min 24 min 8 lebih besar dari min 8 kuadrat, hasilnya yaitu 192 lebih besar dari 64. Benar ya, berarti ini terpenuhi. Nah, langsung saja kita hitung Z maksimalnya yaitu min 12x kuadrat plus 100x min 8xy plus 60y min 4y kuadrat plus 10 sama dengan min 12 dimasukkan angka yang tadi ya rekan-rekan, 12 dikali min 12 dikali 2,5 kuadrat plus 100 dikali 2,5 min 8 dikali 2,5 dan dikali 5 plus 60 dikali 5 min 4 kali 5 kuadrat sama dengan 285. Oke, kita lanjut ke nomor 3, yaitu soalnya dari persamaan fungsi Z sama dengan 3x kuadrat min 18x plus y kuadrat min 8y plus 60 dengan menggunakan cara fungsi Lagrange, tentukan titik ekstrim jika x plus 2y sama dengan 10. Nah, ini menggunakan fungsi Lagrange, maka kita tulis dulu diketahuinya, dan di sini kita nolkan ya rekan-rekan, jika x plus 2y sama dengan 10, maka kalau kita nolkan, maka menjadi x plus 2y min 10 sama dengan 0. Kemudian lanjut, z sama dengan 3x kuadrat min 18x plus y kuadrat min 8y plus 60 plus lambda dalam kurung x plus 2y min 10 sama dengan 3x kuadrat min 18x plus y kuadrat min 8y plus 80.
plus 60 plus X lambda plus 2Y lambda plus 10 lambda. Yang pertama yaitu F turunan pertama, X sama dengan 0. Maka di sini kita tulis 6X min 18 plus lambda sama dengan 0. Selanjutnya yaitu turunan dari Y, 2Y min 8 plus 2 lambda sama dengan 0. Selanjutnya turunan dari lambda, X plus 2Y min 10 sama dengan 0. Kemudian yang pertama di sini substitusi 6X min 18 plus lambda sama dengan 0 dikali 2, maka menjadi 12X min 36 plus 2 lambda sama dengan 0. Kemudian 2Y min 8 plus 2 lambda sama dengan 0 dikali 1, maka menjadi 2Y min 8 plus 2 lambda sama dengan 0. Terus kita kurangi, maka menjadi 12X min 2Y min 28 sama dengan 0. Selanjutnya, 12X min 2Y min 28 sama dengan 0 kali 1, dan X plus 2Y min 0 sama dengan min 10 sama dengan 0 dikali 12. Ini 12X min 2Y min 28 sama dengan 0, kemudian 12X min 24Y min 120 sama dengan 0, kemudian hasilnya itu 22Y plus 92 sama dengan 0, dan Y sama dengan 4,18. Nah, syaratnya yaitu seperti yang tadi, kalau sama-sama positif, maka titik ekstrim itu minimum, dan ini bisa diketahui di sini ya rekan-rekan. F turunan X sama dengan 6, dan F turunan Y sama dengan 2. Nah, karena sama-sama positif, maka titik ekstrim adalah minimum. Oke, selanjutnya yaitu D sama dengan F turunan kedua dari X dikali F turunan kedua dari Y min F dikali Y kuadrat lebih besar dari 0 sama dengan 6,2 kali 0 kuadrat lebih besar dari 0 sama dengan 12 lebih besar dari 0. Z minimum sama dengan 3X kuadrat min 18X plus Y kuadrat min 8Y plus 60. Sama dengan kita masukkan, ini ya rekan-rekan, kita masukkan 3 dikali 1,64 kuadrat min 18 kali 1,64 plus 4,18 min 8 kali 4,16 plus 60 sama dengan 9,2888. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 yaitu misalkan X sama dengan banyak mobil, ini banyak mobil A, kemudian Y banyak mobil B yang diproduksi, dan Z sama dengan laba. Nah, diketahui fungsi tujuan sama dengan memaksimalkan Z sama dengan 1000X plus 2000Y. Fungsi kendala 1X plus Y lebih kecil sama dengan 200. Yang kedua yaitu 4X plus 20Y lebih kecil sama dengan 1500. Dan yang ketiga yaitu X dan Y lebih besar sama dengan 0. Dengan metode linear programming, tentukan berapa mobil AX dan mobil B yaitu Y yang harus diproduksi untuk mencapai laba maksimum dengan memperhatikan kendala yang dihadapi. Nah, di sini kita tulis saja X plus Y sama dengan 2000, kemudian X sama dengan 2000, dan Y sama juga 2000. Selanjutnya yaitu 4X plus 20Y sama dengan 1500, X plus 5Y, mohon maaf, 5Y sama dengan 375, dan X sama dengan 375, dan Y sama dengan 75. Oke, benar. Nah, seperti ini ya grafiknya. 375 dan dia 75. Seperti ini ya rekan-rekan. Kemudian kita buktikan bahwa titik potong 4X plus 20Y sama dengan 1500 dikali 1, X plus Y sama dengan 2000 dikali 4, yaitu 4X plus 20Y sama dengan 1500.
dan 4x plus 4y sama dengan 800 dikurangi maka hasilnya 16y sama dengan 700, y sama dengan 43,75. Selanjutnya yaitu 4 4x plus 20y sama dengan 1500, 4x plus 20y sama dengan dikali 43,75 sama dengan 1500, maka hasilnya yaitu 4x plus 875 sama dengan 1500, dan x sama dengan 625 dibagi 4, dan x sama dengan 156,25. Selanjutnya yaitu kita masukkan satu-satu titik koordinatnya. Z sama dengan 1000 dikali plus 2000Y. Di sini kita masukkan yang 0,75, yaitu maka Z sama dengan 1000 dikali 0 plus 2000 dikali 75 sama dengan 150.000. Selanjutnya yaitu Z sama dengan 1000X plus 2000Y. Kita masukkan yang 200,0, maka yaitu Z sama dengan 1000X plus 2000Y sama dengan 1000 dikali 200 plus 2000 dikali 0 sama dengan 200.000. Selanjutnya yaitu Z sama dengan 1000 kali 1000X plus 2000Y 156,25 dan 43,75. Kita masukkan 1000 dikali 156,25 plus 2000 dikali 43,75, maka hasilnya yaitu 156.250 tambah 87.500 sama dengan 243.750. Jadi laba maksimalnya yaitu 243.750 dengan produksi mobil A yaitu 156,25 dan mobil B 43,75. Begitu rekan-rekan. Oke, kita lanjut saja ke nomor 6. Budi tiap bulan menabung sejumlah 100.000 pada bank maju terus yang memberi bunga 1% tiap bulan. Jika Budi mengharapkan agar setelah beberapa kali jumlah tabungannya akan menjadi sekurang-kurangnya 10 juta, maka berapa kali dia harus menabung? Di sini diketahui future value sama dengan 10 juta. Kemudian payment-nya yaitu 100.000 dan bunganya yaitu bunga atau interestnya yaitu 1% per 12. Karena setiap bulan ya, selama setahun, maka kita bagi hasilnya yaitu 0,83%. Nah, yang ditanya yaitu N, berapa kali dia harus menabung biar tabungannya itu bisa sampai 10 juta gitu ya. Jadi jawabannya yaitu kita masukkan dulu rumusnya. N sama dengan logaritma 1 plus future value dikali interest per payment dalam kurung 1 plus interest per logaritma dalam kurung 1 plus interest sama dengan logaritma 1 plus 10 juta kali 0,0083 per 100.000 dikali 1 plus 0,0083 per logaritma dibagi logaritma dikali 1 plus 0,083. Mohon maaf, ini seharusnya 0,0083. Nah, hasilnya yaitu sama dengan minus logaritma 1,8231 per logaritma 1,0083 sama dengan hasilnya yaitu 72 kali. Begitu. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.